fasilitas umum Yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari, merah makin memudah. Dari kejadian terjadi di Indonesia membuktikan bahwa konstitusi sangat penting di negara Indonesia. Karena konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur segala aspek mulai dari hak dan kewajiban warga negara serta pembagian kekuasaan. Dalam bahasa Inggris, Constitution diartikan sebagai undang-undang dasar. Karena Constitution itu diterjemahkan menjadi undang-undang dasar karena kebiasaan orang Belanda dan orang Jerman yang sehari-hari menggunakan kata Grondwet. Ground dasar, wet undang, dan Grondgesetz. Ground dasar, Gesetz undang-undang. Dengan demikian, konstitusi tertulis umumnya berbentuk dokumen tunggal yang memuat aturan dasar yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, serta hubungan antar lembaga negara. Contohnya, UUD 1945. Hal ini dicantumkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 2011. Undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis mengimplementasikan suatu gagasan konstitusionalisme yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara sebagai suatu organisasi kekuasaan harus dibatasi dalam menjalankan kekuasaannya supaya tidak terjadi tersewenang-wenangan oleh negara terhadap rakyat. Konstitusi juga berperan penting untuk menjaga stabilitas, keteraturan, dan kesejahteraan bangsa dan negara. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, akibatnya adalah 1. Ketidakpastian hukum. Tanpa konstitusi yang jelas, warga negara dapat kehilangan arah atau bingung memahami hak dan kewajiban mereka. 2. Penyalahgunaan kekuasaan dapat mengarah pada tirani, otoritarianisme, dan penyelenggaraan hak asasi manusia karena tidak ada mekanisme yang mengawasi. 3. Krisis akuntabilitas mengurangi transparansi dan dapat menyebabkan korupsi sebagai pejabat tidak tanggung jawab atas tindakan mereka. 4. Perpecahan sosial tanpa aturan yang mengatur interaksi antar kelompok dapat terjadi konflik dan kekerasan. Menjadi landasan hukum tertinggi. Sebagai sumber hukum tertinggi, semua peraturan perundang-undangan lainnya seperti kebijakan, undang-undang peraturan pemerintah, serta keputusan-keputusan lainnya harus sesuai dengan konstitusi. Jika bertentangan dengan konstitusi, suatu peraturan dapat dibatalkan oleh lembaga berwenang seperti Mahkamah Konstitusi atau MK di Indonesia. Fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi adalah sebagai berikut. A. Sebagai landasan hukum. B. Sebagai pedoman pembentukan peraturan. C. Sebagai alat pembatas kekuasaan. Pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Judicial Review Indonesia akan memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Contohnya, pada 2020, MK membatalkan beberapa pasal dalam UUD Minerba karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama terkait hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan. pembatalan peraturan daerah atau Perda yang bertentangan dengan konstitusi. MK memiliki wewenang untuk membatalkan peraturan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi atau undang-undang. Contohnya adalah beberapa tahun lalu ada peraturan daerah yang mengatur adanya penutupan tempat ibadah agama di sebuah wilayah. 3. Jaminan hak konstitusional dan hak asasi manusia. Konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara seperti hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan adil. Contohnya, undang-undang dan kebijakan yang membatasi kebebasan pers dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi.
2. Mengatur pembagian kekuasaan real politiko adalah prinsip pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Velsupranis Montaigne 1949 sampai 1755. Dalam buku The Summit of the Laws, prinsip ini menyatakan bahwa komposisi negara harus dibagi menjadi 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan antar lembaga negara, check and balance, artinya masing-masing lembaga memiliki kemampuan untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan lembaga dan mengontrol. 3. Menjamin hak warga negara. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang menetapkan kerangka bagi perlindungan dan penghormatan hak tersebut. Hak ini meliputi hak asasi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Tinggi di Indonesia, setiap bentuk peraturan perundang-undangan, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lainnya harus sesuai dengan Undang-Undang 1945. Ini tidak boleh bertentangan dengan isi dan semangat yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Melandasi pembuatan peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan perundang-undangan dilandasi oleh 3 landasan utama, yaitu filosofi atau nilai-nilai berbangsa seperti Pancasila. 2. Sosiologi atau kondisi sosial dan aspirasi masyarakat, dan yuridis atau aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setiap aturan yang dibuat harus sesuai dengan pro dan nilai-nilai yang ada di dalam UUD 1945. Lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 3. Menjamin kedaulatan rakyat. Dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, segala kekuasaan negara berasal dari rakyat, dijalankan sesuai aturan UUD 1945. Menjadi dasar pengaturan struktur dan fungsi lembaga negara. UUD NRI tahun 1945 mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan fungsi lembaga negara seperti Presiden, DPR, MPR, OPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Setiap lembaga memiliki tugas dan wewenang yang ditentukan oleh UUD 1945. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat universal, tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, atau status sosial. Undang-Undang NKRI tahun 1945 mengatur berbagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Menjamin hak asasi manusia atau HAM dilakukan melalui kerangka hukum nasional dan internasional yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau pasal 28A dan 28J dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta ratifikasi instrumen internasional. 6. Menjaga keutuhan dan kesatuan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai landasan hukum untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya negara bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dan pasal 37 ayat 5 yang menegaskan bahwa bentuk negara kesatuan tidak dapat diubah. 7. Mengarahkan kebijakan negara. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Contohnya, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh kebijakan publik memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat sebagaimana tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 8. Menegakkan prinsip negara hukum. Ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara yang hukum. Artinya, semua tindakan pemerintah dan lembaga negara harus berdasarkan
hukum yang diatur oleh UUD 1945. 1. Nilai normatif. Konstitusi ini berlaku dan dijalankan sepenuhnya. Semua norma dan ketentuan dalam konstitusi ditaati oleh rakyat dan para penguasa. Ini adalah kondisi ideal di mana konstitusi menjadi pedoman nyata dan efektif dalam penyelenggaraan negara. 2. Nilai nominal. Konstitusi berlaku secara hukum tetapi keberlakuannya tidak sempurna atau belum maksimal. Hal ini bisa terjadi jika ada pasal-pasal tertentu yang tidak berlaku atau tidak dijalankan seluruh wilayah negara. Konstitusi ini seringkali belum sepenuhnya dilaksanakan dalam praktik, meskipun secara resmi diakui. 3. Nilai semantik. Konstitusi ini tidak dijalankan sama sekali dalam kenyataan praktik. Konstitusi hanya menjadi dokumen hukum formal tanpa diikuti tindakan nyata. Dalam kondisi ini, konstitusi bisa digunakan sebagai alat bagi para penguasa untuk memobilisasi kekuasaan demi kepentingan politik mereka. Pentingnya nilai konstitusi. Memahami nilai-nilai konstitusi membantu untuk mengetahui sejauh mana konstitusi itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Idealnya, sebuah konstitusi harus mencapai nilai normatif agar dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu mencapai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar Indonesia. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan hasil kesepakatan bersama suatu bangsa yang berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi dalam menjalankan kehidupan bernegara. Hasil kesepakatan ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, serta tujuan negara yang harus dicapai. Meskipun demikian, konstitusi atau undang-undang dasar bukanlah kitab suci yang tidak boleh diubah. Dalam sebuah negara demokratis, amandemen konstitusi memerlukan kesepakatan atau konsensus warga negara, baik secara langsung maupun melalui wakilnya di lembaga legislatif.